Halo, selamat pagi teman-teman sekalian. Luar biasa dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu untuk kita semuanya. Nah, kali ini di Skies Academy kita belajar bagaimana cara untuk membuat Gmail beserta operasionalnya ya teman-teman ya. Karena kita lihat pada saat ini pun ya masih banyak teman-teman kita yang belum begitu paham tentang bagaimana caranya pembuatan Gmail dan operasionalnya. Sehingga dengan adanya materi kali ini ya, teman-teman sudah gamblang dan masalah tentang operasional Gmail itu sudah tidak menghalangi teman-teman untuk sukses di bisnis online ya. Kita mulai di sini untuk membuka Gmail ya. Nah, teman-teman, biasanya aplikasi di Gmail itu di halaman utama ya, teman-teman ya. Halaman utama Android teman-teman ya. Ini di sini biasanya di Google ini ya. Kita lihat di Google. Nah, ini teman-teman lihat kalau ada lambang Gmail atau M seperti ini ya, teman-teman tinggal klik aja ya. Klik Gmail. Nah, kita ini udah masuk ya teman-teman ya. Kita udah masuk di area Gmail kita. Nah, ini ya yang ada di sini, yang kita lihat di sini, ini adalah inbox ya teman-teman ya. Jadi, jika teman-teman misalnya ya ada kiriman dari seseorang ataukah dari perusahaan ya, teman-teman lihatnya di inbox ini ya. Akan tetapi di inbox ini sebenarnya ada dua bagian ya teman-teman ya. Pertama bagian promosi, kemudian bagian yang umum ya. Jika misalnya ya teman-teman melakukan pendaftaran di Skies ya, jika di inbox ini tidak ada, maka teman-teman bisa lihat yang bagian promosi yang atas ini, tinggal diklik saja teman-teman ya. Nah, nanti bisa muncul bagian promosi di sini ya teman-teman ya. Nanti kita praktekkan daftarnya ya teman-teman ya di alamat Gmail yang baru ya. Ini kita buka dulu ya alamat Gmail. Coba kita saat ini membuat alamat Gmail yang baru ya. Jadi untuk membuat alamat Gmail yang baru ya teman-teman ya, teman-teman bisa klik foto yang bagian atas kanan ini ya, klik. Kemudian teman-teman tinggal klik tambahkan akun lainnya ya, yang di bawah ini ya. Ya, tinggal klik tambahkan akun lainnya. Nah, ini siapkan email ya. Ketika muncul ini ya, teman-teman klik yang atas sendiri yang Google ya. Sebenarnya ini teman-teman bisa buat ya memakai satu aplikasi di sini, itu Outlook, Hotmail, kemudian Yahoo, Exchange dan lainnya ya teman-teman ya. Tapi kita bikin yang Google aja biar mudah. Nah, ini. Di sini Google ya, diklik seperti ini. Ditunggu dulu. Nah, di sini ya, jika teman-teman misalnya sudah punya email ya, teman-teman bisa login di sini. Misalnya teman-teman punya beberapa email gitu kan. Teman-teman bisa login di sini ya. Langsung isi ini alamat email kemudian berikutnya. Tetapi di sini yang perlu kita pelajari adalah membuat Gmail baru. Kalau membuat Gmail baru ya, kita klik buat akun di sini teman-teman ya. Ini untuk diri sendiri atau untuk mengelola bisnis saya. Jika kepentingan teman-teman untuk mengelola bisnis ya, teman-teman klik aja untuk mengelola bisnis saya di sini. Jadi secara otomatis teman-teman punya dua akun Gmail, yaitu yang akun pertama itu untuk diri sendiri, kepentingan pribadi, kemudian yang kedua itu untuk bisnis ya. Kita isi untuk mengelola bisnis saya. Nah di sini kita isi aja nama depan ya. Ini cuman contoh ya teman-teman ya. Kalau namanya bisa disesuaikan dengan kemauan teman-teman masing-masing ya. Ini kita kasih contoh. Saya harus sukses ya. Nama belakangnya sukses ya. Saya harus sukses ya. Nama depan ini nama belakang ya. Saya kasih nama saya harus
sukses ya. Jadi nama depan sama nama belakang harus diisi ya teman-teman ya. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini di tanggal, karena ini apa itu namanya tanggal lahir, kita isi tanggal lahir pembuat atau tanggal lahir kita sendiri teman-teman ya. Nah, ini ya, ini tinggal di bulannya ini tinggal diklik aja, dipilih ya teman-teman ya. Nah, ini saya lahir di 1 Juli 85 ya teman-teman ya, ditulis tahunnya. Kemudian gender ini jenis kelamin kita ya, wanita atau pria ya. Jangan isi custom ya teman-teman ya, bingung nanti. Ya, oke. Kita isi ini pria sesuai dengan gender teman-teman masing-masing. Kemudian klik berikutnya ya. Oke. Nah, di sini ada pilihan ya teman-teman ya. Saya harus @gmail.com ya. Saya harus sukses 86 @gmail.com ya. Atau ya, teman-teman bikin alamat Gmail sendiri ya. Teman-teman bikin alamat Gmail sendiri. Nah, ini custom. Nah, ini custom. Jadi kalau teman-teman isi alamat Gmail sendiri, maka teman-teman bisa ketik misalnya saya pasti sukses ya. Nah, seperti ini contohnya ya. Jadi alamat Gmail ini tidak selalu harus sama persis dengan nama yang teman-teman buat tadi ya. Jadi alamatnya bisa disesuaikan dan tentunya ini disesuaikan dengan juga yang sesuai dengan sistem. Biasanya nama yang ada di sini itu hanya satu di dunia. Jadi jika ada yang menyerupai maka dia akan muncul ya angka di belakang teman-teman ya, seperti ini ya. Nah, seperti ini ya, nama pengguna tersebut telah digunakan ya. Nah, inilah apa itu namanya, kita harus cari nama alternatif lain ya teman-teman ya. Misalnya mungkin kita kasih angka ya, kita kasih angka tambahan mungkin 8 gitu kan. Masih ada ya, atau 01 masih ada ya. Memang kalau kita buat alamat Gmail sendiri seperti ini teman-teman ya, resikonya itu ada nama pengguna lain ya. Tapi kalau sudah dipilihkan oleh Gmail seperti yang ada di atas ini teman-teman ya, ini sudah ready, siap, langsung bisa kita pakai gitu. Jadi untuk menghemat waktu ya, kita pilih yang atas saja ya. Saya harus ya. Klik berikutnya. Ya. Nah, di sini ya, ini pembuatan sandi atau password teman-teman ya. Jadi password untuk pembuatan Gmail itu bisa apa itu namanya dikombinasikan ya. Huruf harus ada huruf, angka dan simbol ya teman-teman ya. Nah, gini ya. Sudah saya ketik ya. Harus ada huruf, angka, dan simbol. Ya, hurufnya besar kecil, ada angkanya, ada simbolnya. Paham ya teman-teman ya? Jadi simbol itu seperti ini ya teman-teman ya. Yang di bawah ini ya, ini adalah simbol. Kemudian klik berikutnya ya. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman ya. Ketika teman-teman misalnya mau gunakan alamat Gmail, teman-teman harus isi nih nomornya ini ya. Teman-teman harus isi nomornya ini. Mengapa? Karena jika teman-teman nggak isi dan HP teman-teman hilang, kemudian Gmail teman-teman hilang juga, maka teman-teman nggak ada cara untuk memulihkannya. Begitu. Akan tetapi jika teman-teman isi nomor telepon di sini, maka jika meskipun HP teman-teman hilang ya, ataukah HP teman-teman ke reset atau ke restart yang membuat semuanya hilang, semua apa yang ada di
memori internal maupun eksternal teman-teman misalnya hilang ya, teman-teman masih bisa menyelamatkan Gmail teman-teman. Dengan apa? Dengan mengirimkan ya, request mengirimkan kode login ya, kode login yang dikirimkan melalui SMS ke nomor teman-teman gitu loh. Kalau misalnya nomornya teman-teman ini juga hilang juga, setidaknya teman-teman bisa urus kalau Telkomsel itu bisa ke Grapari untuk pemulihan nomor. Ya, ketika nomor teman-teman misalnya teman-teman urus ke Grapari, teman-teman sudah dapatkan nomornya teman-teman, ya, teman-teman bisa akses lagi Gmail-nya teman-teman. Karena apa? Karena Gmail ini adalah sangat-sangat penting teman-teman ya. Jadi semua bisnis ya, hampir semua bisnis yang menggunakan fasilitas online itu pakai Gmail teman-teman ya untuk konfirmasinya. Jadi Gmail ini adalah aset digital teman-teman. Jadi teman-teman harus hati-hati untuk menyimpan dan mengamankan Gmail ini agar tidak hilang ya teman-teman ya. Jadi kita lihat di sini ya nomornya kita pakai nomor saya aja di sini ya. Ini diklik di sini, ini udah Indonesia, ini 62 ya. Ini kodenya 62 ya. Teman-teman tinggal hilangkan saja kosong misalnya ya. Nomor saya kan 081249537561 ya. Nah, ini teman-teman hilangkan aja kosong yang ada di depan ini ya. Nah, karena apa? Karena kosong tersebut sudah diganti dengan kode negara 62 ya. Ya, sudah selesai di sini ya. Nah, ini kan sudah ada keterangannya. Misalnya nomor Anda akan digunakan untuk reset sandi jika Anda lupa. Jadi misalnya Anda lupa passwordnya untuk masuk Gmail, teman-teman bisa gunakan untuk mereset sandi. Ya, jadi lebih aman dari kehilangan. Kemudian, ya saya ikut ya saya ikut. Gitu. Nah, ini akan muncul ini teman-teman ya. Muncul 6 digit untuk menerima SMS. Jadi teman-teman tinggal cek ya SMS di HP yang ada nomornya. Nah, akan muncul ini. Saya sudah muncul ini ya. G38229. Nah, ini kita ketik 38229. Nah, seperti ini ya, teman-teman ya. Jadi, ini kode ini dikirimkan melalui SMS ke HP teman-teman yang ada nomornya tadi. Nah, kalau ini dikirimkan ke HP saya yang pakai nomor 561 tadi. Nah, kemudian setelah ini klik berikutnya ya, teman-teman. Nah, setelah klik berikutnya, ya, ini ada keterangan tinjau info akun Anda. Nah, ini sudah beres kan? Nama emailnya ada, alamat emailnya ada, nomornya untuk pemulihan ada. Kemudian klik berikutnya. Nah, ini sudah beres. Kemudian tinggal klik saya setuju. Nah, sudah beres ya teman-teman ya. Klik saya setuju. Kalau sudah begini ya teman-teman ya, teman-teman tinggal lihat aja ini. Klik pojok kanan atas ya. Teman-teman tinggal masuk email baru ya yang teman-teman buat tadi. Nah, di sini yang paling bawah sendiri. Saya harus sukses. Nah, ini. Tinggal klik saja. Nanti kita masuk. Oke, jadi beginilah cara bikin akun Gmail ya teman-teman ya. Di sini ada keterangannya. Akun Google Anda telah aktif. Jadi teman-teman sudah berhasil bikin alamat Gmail baru dengan tingkat keamanan lebih ya. Jadi ketika teman-teman misalnya login di sini ya, pakai perangkat apapun, semuanya pakai kode yang dikirimkan ke SMS ya lewat nomor HP yang teman-teman daftarkan tadi. Jadi
apa itu namanya, sangat sulit untuk dibobol orang lain kecuali kalau dia pegang HP dengan nomor teman-teman yang teman-teman daftarkan tadi ya, teman-teman ya. Oke, baik di sini. Nah, setelah kita bikin Gmail ini ya, kita jalan-jalan nih ya. Kita jalan-jalan apa saja sih fitur-fitur yang ada di Gmail ini. Nah, biar teman-teman tahu ya, fitur-fiturnya. Sama di halaman utama seperti ini ya. Ini namanya inbox ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ngobrol sama mitra bisnisnya ataukah sudah daftar secara online ataukah mengoperasikan bisnis online ya teman-teman ya. Jika temannya itu tolong Pak, tolong Bu cek inbox-nya ya. Itu maksudnya cek inbox ya yang ada di sini. Ini namanya inbox ya teman-teman ya. Cara membukanya gimana? Cara membukanya mudah. Jadi tinggal teman-teman klik aja di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini namanya inbox ya, teman-teman ya. Jadi, teman-teman perlu pahami ya, yang warnanya biru kotak-kotak seperti ini ya. Kelola profil saya, mulai pusat bantuan. Pokoknya warnanya biru seperti ini, teman-teman. Itu bisa dipencet atau bisa diklik ya, teman-teman ya. Jadi, kita kasih contoh nih. Kelola profil saya. Ini teman-teman tinggal diklik aja. Nah, dia bakalan masuk ya, teman-teman ya. Nah, dia bakalan masuk di sini ya. Nah, ini tinggal klik get starter ya. Nah, seperti ini ya. Ini tinggal diisi business name, bisnis kategori ya. Ini membantu Anda ditemukan oleh pelanggan di Google penelusuran. Misalnya nama bisnisnya ya. Nama bisnisnya reseller gitu kan. Nama bisnisnya reseller murah ya. Reseller murah ya. Kemudian kategori bisnisnya dagang ya. Seperti ini ya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini klik lanjut ya, klik lanjut ini. Nah, di sini ternyata dia maunya pakai bahasa Inggris ya, teman-teman ya, yang sesuai di ini ya. Kita lihat di sini shop gitu kan. Nah, ini smart shop ini aja ya. Nah, kategori bisnisnya smart shop. Nah, di sini kita tinggal pilih aja di sini, teman-teman ya. Biasanya kalau smart shop seperti ini nih, dagang biasa, teman-teman ya. Nah, oke. Kemudian kita tinggal klik lanjut ya. Jadi teman-teman, profil bisnis ya yang teman-teman buat seperti di sini, ini akan membantu teman-teman ditemukan oleh Google dalam penelusuran ya. Ditemukan. Jadi ketika orang itu ya searching ya, reseller murah gitu kan. Nah, teman-teman mudah ditemukan oleh orang-orang yang lagi cari reseller murah di sini. Nah, kemudian klik lanjut ya. Apakah Anda ingin menambahkan lokasi yang dapat dikunjungi pelanggan seperti toko atau kantor ya? Kita lihat apakah teman-teman ini yang dimaksud ini adalah lokasi Google Map secara offline ya teman-teman ya. Jadi jika teman-teman misalnya punya cafe, punya toko ya, atau punya kantor gitu kan, teman-teman tinggal klik ya dengan menunjukkan Google Map-nya ya. Tapi kalau tidak ya tidak gitu kan. Kita klik yang tidak aja ya teman-teman ya, untuk menghemat waktu. Kemudian klik lanjut. Nah, di mana Anda melayani pelanggan Anda ya. Nah, ini kalau saya di Tulungagung ya. Nah,
sebut aja nama kotanya. Nah, ini Tulungagung ya. Ya, Tulungagung ya, klik lanjut. Nah, ini selesai teman-teman ya. Kemudian detail kontak apa yang ingin Anda tunjukkan kepada pelanggan. Jadi ketika teman-teman ibaratnya lihat detail kontaknya, itu kan, apa itu namanya, teman-teman bisa isi. Kalau saya misalnya sama aja ya. Ini cuma contoh aja, 081249537561. Nah, URL. Jadi ketika orang itu lihat melalui Google ya, ada situs web yang teman-teman cantumkan ya. Ini bisa teman-teman cantumkan situs web teman-teman sendiri-sendiri ya, ataukah situs web website, ataukah Skies, ataukah Skysmart, itu bisa ya teman-teman ya. Ini saya cantumkan ya, skies.co.id gitu ya. Ini kalau teman-teman kasih kode ya, kasih kode aja ya. Ini kita cuman contoh aja ya. Kemudian klik lanjut. Nah, ingin pembaruan dan rekomendasi untuk bisnis Anda di Google ya. Tidak, ini biasanya di lonceng ya teman-teman ya. Maksudnya ketika ada pemberitahuan akan muncul notifnya di Android teman-teman. Kita pilih tidak atau ya. Kalau teman-teman misalnya sedang bangun bisnis ya pilih ya. Oke, kemudian klik lanjut ya. Nah, di sini ya teman-teman ya. Ini disuruh mengisi alamat, tapi alamat yang di sini itu disembunyikan oleh publik ya. Kita isi alamat apa itu namanya, alamat kantornya Sky saja ya. Nah, ini kok apa itu namanya? Di Sandoro Ampel. Ini kota Tulungagung ya. Desa Ndoro Ampel ya, RT 001 RW 001 ya, Kecamatan Sumber Gempol, Kabupaten Tulungagung. Kemudian ini provinsi Jawa Timur. Ya, Provinsi Jawa Timur. Oke, sudah selesai. Teman-teman jangan khawatir karena ini alamatnya disembunyikan di publik ya. Kalau teman-teman kepengen alamatnya dimunculkan di publik ya tadi yang awal tadi ya. Kemudian klik lanjut ya. Nah, kirimkan kartu pos dengan kode Anda di alamat ini. Ini mungkin memakan waktu hingga 4 hari untuk tiba ya. Apa itu namanya, saya dikenal di rumah Indra gitu aja ya. Oke. Kemudian klik surat ya. Nah, klik melanjutkan. Nah, nanti kantor posnya datang ya teman-teman ya. Kantor posnya datang untuk menghantarkan ini surat ini ya teman-teman. Tambahan jam kerja ya. Tambahan jam kerjanya ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat ya, sampai Jumat aja ya gitu. Sebenarnya saya itu nggak ada liburnya ya teman-teman ya, jadi nonstop ya. Kalau kantor ya sampai Jumat aja ya. Kemudian klik lanjut ya.
Oh, ini ya, ini ada waktu ya, teman-teman ya. Waktunya jam 9 itu aja ya. Jam 9 sampai jam 4 sore ya, ini. Ini juga sama. 9, ini jam 4. Aduh, salah. Nah, gini ya teman-teman ya. Ini saya kasih contoh ya, Senin sampai Kamis saja ya. Ya, seperti ini ya. Jadi ini teman-teman bisa atur ya jam bukanya ya. Kemudian klik lanjut ya. Ini cuman buat isi syarat aja ya, teman-teman. Nah, kemudian klik lanjut ya, terima pesan. Tambahkan deskripsi bisnis ya. Perdagangan retail ya, online shop, berbagai macam kebutuhan keseharian ya. Klik lanjut ya. Nah, di sini ya tambahkan foto toko Anda ya. Tokonya kita lihat tokonya apa ya. Nah, di sini ya, teman-teman ya. Nah, ini. Nah, ini kita cari toko ya buat contoh ya, teman-teman ya. Nah, di sini ada ini aja katalog produk Skies ya ini. Nah, ini sudah selesai ya teman-teman ya. Tambahkan foto toko Anda, pamerkan produk Anda, dan biarkan pelanggan mengintip ke dalam bisnis Anda ya di sini. Jadi teman-teman bisa bikin banyak ya, bikin upload banyak toko ya. Caranya tinggal klik aja menambahkan foto ya, kemudian klik select photo from your computer. Jadi teman-teman harus siapin dulu foto-fotonya ya di Android teman-teman ya. Kemudian teman-teman tinggal pilih nih mana ya produk-produknya ya. Kalau ini contohnya ini produk ini apa Rosella ini kan. Nah, klik selesai. Nah, proses upload. Nah, sudah selesai ya. Jadi bisa ditambah berbagai macam produk ya. Kemudian klik lanjut. Nah, beriklan dengan mudah dalam hitungan menit ya. Jadi kalau teman-teman udah apa itu namanya bikin ya Google dengan fasilitas bisnis seperti ini, teman-teman bisa beriklan ya. Kalau misalnya iklan ya, ini mulai sekarang ya. Ini sekalian ya, teman-teman ya, kita belajar ya. Nah, ini yang namanya Google Ads, teman-teman ya. Ini namanya Google Ads. Jadi teman-teman bisa beriklan melalui Google Ads ya, pakai yang jelas berbayar ya teman-teman ya.
Nah, seperti ini, klik lanjut. Apa yang ingin Anda promosikan ya, situs Anda ya. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini ya, ini yang akan kita iklankan ini ya, skies.co.id. Ini teman-teman bisa ganti apa tuh namanya situsnya ya, sesuai dengan situs teman-teman. Kemudian klik lanjut ya. Nah, muncul nih teman-teman ya. Temukan rahasia bangun usaha modal receh hasil miliaran ya, teman-teman ya. Kalau dilihat di desktop ya. Nah, di sini ya sepertinya teman-teman ya. Asik kan ya. Jadi, ketika kita iklan ya, tampilan website ini akan dipromosikan oleh Google, teman-teman. Jadi, orang di seluruh dunia ya, teman-teman ya, nggak cuma Indonesia, di seluruh dunia bisa melihat akses website kita ini. Jadi ketika mereka tertarik, mereka melakukan pendaftaran di apa itu namanya website teman-teman masing-masing ya, teman-teman bisa mendapatkan keuntungan jika mereka ambil paket silver maupun premium ya, teman-teman ya. Kemudian klik lanjut ya. Nah, ini teman-teman ya. Uji situs seluler Anda. Tingkatkan performa situs Anda di Google penelusuran. Siapkan Google pelajari ini ya, yang atas ya. Pelajari seberapa sukses situs Anda dalam mengubah pengunjung menjadi pelanggan. Evaluasi situs konten dan produk Anda untuk membantu mengembangkan bisnis Anda. Jadi teman-teman di sini ya, iklan di sini itu ada beberapa yang apa itu namanya yang perlu teman-teman centang ya. Berdasarkan apa yang kami ketahui tentang bisnis Anda, sebaiknya selesaikan tugas ini sebelum menyiapkan iklan ya. Jadi teman-teman bisa centang ini, siapkan Google Analytics ya, biar teman-teman tahu nanti analisanya berapa yang mengunjungi ya situs website teman-teman. Kemudian yang kedua, tingkatkan performa situs Anda di Google penelusuran. Jadi di sini ketika orang-orang misalnya pakai searching ya kan, pakai searching misalnya reseller murah atau reseller atau bisnis apa gitu kan, itu akan muncul ya, akan muncul website teman-teman. Nah, di sini ini klik aja. Kemudian yang ketiga, uji situs seluler Anda. Lihat penelusuran mana yang membawa orang ke situs Anda. Pahami tayangan, klik dan posisi situs Anda di Google penelusuran. Ya. Ini juga bisa kita klik, kemudian lanjutkan dengan Google Ads ya. Teman-teman bisa ambil 1, 2, 3 dan sekarang apa saja. Nah, di sini ya teman-teman ya. Sekarang saatnya menulis iklan Anda. Jadi judul iklan apa ya yang teman-teman akan tampilkan di Google Ads tersebut. Nah, ini juga mempengaruhi kata kunci orang-orang yang mau cari performa bisnisnya atau bisnis yang dia cari dengan kata-kata kunci mereka sendiri, sehingga mereka bisa menemukan website yang tepat yang mereka cari. Dan pastikan ketika mereka mencari sesuatu, itu website teman-teman ini yang akan berada di atas ya, yang mudah untuk mereka temukan. Jadi judul-judul ini teman-teman bisa rangkai dengan kata-kata yang memiliki kata-kata kunci yang mudah untuk ditemukan atau kemungkinan besar diketik orang gitu kan. Contohnya mungkin ya, ini judul pertama gitu kan. Bisnis modal receh ya, hasil besar ya. Biasanya orang kalau cari bisnis itu ya seperti ini ya. Bisnis modal receh, apa sih? Aku kepengen bisnis modal receh kan. Atau bisnis murah atau barang murah ya. Barang murah kualitas oke kan. Barang murah kualitas bagus ya, seperti ini ya. Kemudian atau bisnis online
hasil miliaran ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa rangkai sendiri ya judul-judulnya ya. Karena ini ada 30 huruf ya yang bisa teman-teman isi ya. Ini cuma contoh aja ya. Nah, deskripsi ini adalah apa itu namanya? Yang menerangkan dari judul yang teman-teman tulis ya. Jadi deskripsi ini itu tulisannya lebih banyak daripada judul ya. Kalau misalnya deskripsi ini kita kasih tulisan gitu kan, ya kan? Menjadi reseller biasa dengan punya menjadi reseller hebat dengan punya marketplace sendiri ya, marketplace pribadi. Modal cukup sekali seumur hidup dengan hanya ratusan ribu rupiah saja ya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Kemudian bangun bisnis secara online. Bangun bisnis secara online dengan hemat hingga ratusan juta rupiah. Bangun bisnis secara online. Bangun bisnis mudah ya, mudah, murah secara online dengan hemat hingga ratusan juta rupiah. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Tampilkan tombol panggilan di iklan Anda. Jadi di sini ya teman-teman ya. Ini adalah nomor yang untuk customer service. Jadi ketika orang-orang misalnya lihat iklan teman-teman dan teman-teman apa itu namanya dihubungi ya, menghubunginya melalui nomor ini ya. Ini tetap aja ya kita kasih, kalau saya tetap 561 ya ini. Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah seperti ini nih ya teman-teman ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Ketika orang klik ya, ini ada tulisan iklan skys.co.id ya. Bisnis modal receh hasil besar, barang murah kualitas bagus, hasil bisnis online miliaran, menjadi reseller hebat dengan punya marketplace pribadi, modal cukup sekali seumur hidup. Bangun bisnis mudah secara online dengan hemat hingga ratusan juta rupiah. Nah, keren kan ya. Ini contohnya ya teman-teman ya. Kemudian klik lanjut ya. Nah, ini kepanjangan ya teman-teman ya. Nah, ini ya. Nah, ini harus 90 karakter ya teman-teman ya. Kalau kepanjangan nggak boleh. Nah, ini kita masih kepanjangan nih. Ini ya, persingkat deskripsi Anda menjadi 90 karakter di sini. Ya, ini kita masih kepanjangan karakternya. Modal receh ya. Modal cuma ratusan ribu doang. Nah, jadi di sini di deskripsi ini teman-teman ya, apa sih yang paling menarik ya? Apa sih yang paling menarik di bisnis teman-teman? Apa sih keunggulannya ya? Kalau Skys kan keunggulannya modal cuma ratusan ribu sekali, kemudian fasilitasnya banyak, bisa punya marketplace sendiri, produk-produknya banyak ya. Bisa apa itu namanya invite produk sendiri jika nanti sudah bekerja sama dengan Skys kan banyak sekali ya. Jadi teman-teman bisa tunjukkan di situ atau berbisnis sektor real sambil
juga finance ya. Sekali dayung 4-5 pulau terlampaui ya, seperti itu. Kemudian klik lanjut. Nah, udah beres nih teman-teman ya. Nah, tema kata kunci yang disarankan ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Nah, ini apa? Ini kata kunci yang sudah Nah, ini teman-teman ya. Mungkin bisnis ya, bisnis online ya. Kemudian reseller ya. Reseller dropship. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini ada kata kuncinya ya. Kemudian sukses. Marketplace ya. Murah. Nah, di sini. Nah ini teman-teman. Nah, di sini ya. Ini ada kata kunci di sini ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa apa itu namanya? Cek kata kunci di sini yang menentukan ya orang lihat iklan teman-teman ya. Kemudian klik lanjut ya. Setelah menentukan kata kuncinya, klik lanjut. Nah, ini ada dua cara ya teman-teman ya. Beriklan di dekat alamat teman-teman atau beriklan dalam kode pos, kota, atau wilayah tertentu. Jadi di sini teman-teman bisa invite atau bisa sorot iklan teman-teman. Apakah teman-teman kepengen beriklan nih di Jakarta, ataukah di Surabaya, ataukah di Kalimantan, ataukah di Bali, ataukah di tempat-tempat lain, ataukah cuman beriklan di tempat teman-teman masing-masing ya. Jadi online ya, ketika kita berbisnis online itu teman-teman ya, yang membatasi bisnis kita itu hanya pikiran kita teman-teman ya. Yang membatasi bisnis kita hanya pikiran kita. Karena apa? Karena selagi ada apa itu namanya internet di rumah kita, maka ya nggak ada pembatas itu teman-teman. Teman-teman mau bisnis di Australia juga keturutan, mau ke Jepang keturutan, ke Amerika keturutan, kemanapun di seluruh dunia, asalkan ada internet, itu keturutan teman-teman. Itulah mengapa, inilah rahasia gimana caranya kita bisa hasilkan rupiah dan dolar cuman dengan duduk-duduk santai di rumah saja teman-teman ya. Nah ini teman-teman kita bisa lihat di sini ya. Kota misalnya ya, kita Jakarta gitu kan ya. Nah ini Jakarta Indonesia ini udah ada nih ya, tinggal klik aja. Nah udah masuk kan nih kan Jakarta. Kemudian mana nih Surabaya ya. Nah oke. Biasanya orang-orang yang getol ini berbisnis online itu kan apa? Medan ya. Itu orangnya getol-getol ya. Ya ini teman-teman ya. Ini contohnya ya, teman-teman bisa ini selesaikan sendiri, kemudian klik lanjut ya, klik lanjut. Nah di sini teman-teman ya, karena ini pakai opsi ads, maka teman-teman ya pakai uang ya di sini ya. Misalnya kita anggarkan nih ya, dapatkan perkiraan misalnya kalau 23.400 itu perkiraan itu 20 sampai 50 klik iklan per hari ya.
Kalau misalnya kita banyakin nih ya, 107.000 ya. 800 itu 20 sampai 50 klik iklan per hari ya di sini tuh. Nah, ini ya, ini anggarannya ya. Teman-teman bisa lihat ini atau pilih opsi anggaran ya di sini. Ya, rata-rata harian. Nah, ini 32.600 ini satu hari ya, teman-teman ya. Satu hari itu iklan teman-teman diklik antara 30 sampai 70 klik iklan ya. Kalau direkomendasikan, kita rekomendasikan itu rata-rata harian itu 48.900 ya. Itu 50 sampai 100 klik iklan per hari ya. Di sini ya, teman-teman ya. Nah, di sini durasinya ya. Berapa hari ya, jika teman-teman misalnya anggaran teman-teman untuk iklan ini misalnya cuman 100.000 gitu kan. Nah, kalau teman-teman anggarannya cuman 100.000 ya. Ya, teman-teman di sini berarti cuman 3 hari ya, karena satu hari ini 32.600 ya. Jadi di sini ada tanggalnya ya. Saat ini tanggal 21 Oktober ya, teman-teman ya. Di sini teman-teman bisa lihat Oktober ya. Nah, ini 21 Oktober ya. Jika misalnya kita isi mungkin ya 5 hari lah atau 3 hari gitu kan. Mungkin ini 21 startnya Oktober ya, 22, 23, 24, 25, 26, 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5 26. Berarti anggaran iklan yang kita kasih itu ya, itu 32 hari kali 5, berarti sekitar 150.000 teman-teman ya. Nah, ini teman-teman bisa klik lanjut ya. Nah, ini tampilannya teman-teman ya. Bisnis modal receh, hasil besar, barang murah, kualitas bagus, hasil bisnis online miliaran, menjadi reseller hebat dengan punya marketplace pribadi, modal cuma ratusan ribu saja, bangun bisnis mudah secara online dengan hemat hingga ratusan juta rupiah. Hubungi bisnis. Nah, seperti ini. Ini taksiran kliknya harian, setiap hari 59 sampai 98 ya. Kemudian ya ini udah tahu hasil utama ya, cash, reseller murah, teks ya ini. Nah, ini running rata-rata harian 48.900, runningnya 6 hari ya. Jadi di sini teman-teman ya. Ini teman-teman bisa batalkan ya, atau revisi jika mahal. Yang jelas jika pakai iklan ini teman-teman harus sudah anggarkan ya, anggarkan dana untuk iklan, kemudian klik lanjut. Nah, di sini ya, konfirmasi info pembayaran, ini kita pakai pembayaran ya. Ya, individual, personal ya. Nah, seperti ini, otomatis payment ya. Manual payment ya. Nah, ini metodenya kita bisa pakai GoPay ya, teman-teman ya. Jadi di sini ada money transfer, ada add credit ya. Yang paling enak saya sarankan lewat GoPay ya. Jadi teman-teman tinggal lewat GoPay di sini ya. Nah, di sini teman-teman ya. Ini kita pakai pembayaran berapa tinggal isi ya. Misalnya 200.000 atau 150.000 terserah teman-teman ya. Nah, ini ya. Kemudian klik I agree, kemudian klik kirim ya. Jadi setelah klik kirim nanti iklannya teman-teman jalan ya. Itu
cara menggunakan untuk Google Ads ya, teman-teman ya. Ini tidak saya launchingkan, tidak saya luncurkan karena ini cuma contoh dan saya butuh sesuatu yang lebih bagus lagi untuk mempersiapkannya untuk berbayar. Jadi ketika teman-teman memutuskan untuk memakai Google Ads ini karena ini berbayar ya, teman-teman harus siapin dulu ya. Apa nih kata kuncinya yang bagus ya? Apa nih judulnya yang bagus seperti itu? Mana sih ini target-targetnya yang bagus, dan teman-teman harus siapin anggarannya dulu ya. Setelah itu barulah teman-teman bisa pakai Google Ads ya. Tapi kalau masih di awal atau pemula atau teman-teman masih bangun bisnis, saya sarankan teman-teman pakai cara organik. Nanti kita kasih tahu cara organik itu bagaimana ya. Ini cukup untuk sekedar pengetahuan ya, teman-teman ya. Paham di sini? Nah, di sini ya teman-teman ya. Nah, ketika teman-teman klik kiri ini ya, teman-teman klik kiri atas di sini ya. Ini teman-teman, ini ada banyak sekali nih ya. Ini ada utama ya, semua kotak masuk ya, semua kotak masuk. Ini jika teman-teman kepengen lihat semuanya kotak masuk, mulai dari utama, sosial, promosi, semuanya ada di sini ya, teman-teman. Ini kotak masuk di sini ya. Semua kotak masuk dari email yang teman-teman miliki ya. Kemudian utama ini hanya kotak masuk yang teman-teman buka Gmail-nya ya di sini, karena kita baru daftar jadi baru satu yang masuk ya. Sosial ya, sosial ini masih kosong. Kemudian promosi ya. Ini jika teman-teman misalnya daftar Skies ya, ataukah teman-teman daftarin Skies, maka biasanya yang link aktivasi yang dikirim oleh perusahaan itu masuknya lewat promosi ya, teman-teman. Kemudian berbintang ini jika ada email yang teman-teman tandai berbintang, misalnya kayak gini kan. Ini kita tandai berbintang, tinggal klik aja bintang yang sebelah kanan ini, teman-teman. Nah, ini artinya jika kita klik bintang ini ya, kita mudah atau kita anggap email ini penting, sehingga kita akan mencarinya dengan klik berbintang ini cukup ya. Nah, dia akan muncul kan. Nah, coba kalau kita bintangnya ini kita hilangin kan. Ya, bintangnya ini kita hilangin, kemudian klik berbintang. Kan hilang ya, teman-teman ya. Ya, paham ya di sini manfaatnya klik berbintang ya. Kemudian ditunda jika teman-teman misalnya mengirim email, kemudian dia statusnya pending, maka masuknya di sini. Nah, ini terkirim, ini adalah email-email yang terkirim. Kotak keluar email yang sudah terkirim ya, teman-teman. Kemudian draft, ini teman-teman nulis email tapi nggak jadi ngirim, masuknya di draft. Kemudian semua email yang teman-teman miliki, kemudian spam. Ini biasanya ada misalnya dari pihak-pihak lain yang mencoba mengirim email ke teman-teman ya, dia masuknya di spam karena Google itu mendeteksi bahwa ini enggak teman-teman kenal ya, dan dia emailnya biasanya dia ngirimnya secara beruntun dan banyak ya, jadi dia masuknya di spam. Kemudian sampah, ini email-email yang teman-teman hapus, hilangkan ya. Kemudian ini sudah jelas ya, teman-teman ya. Kemudian kita lihat di utama ya. Nah, kemudian bagaimana caranya menulis email ya? Kalau caranya menulis email nih, di pojok kanan bawah ini ada lambang tulisan, teman-teman. Teman-teman tinggal klik aja. Oke. Tinggal klik. Nah, di sini ada tulisan dari ya. Dari ini alamat email teman-teman ya, yang teman-teman gunakan saat ini atau teman-teman gunakan untuk mengirim ya email. Nah, kepada siapa ya? Coba saya mau tulis kepada diri saya sendiri, yaitu email saya yang satunya ya, julfayuan@gmail.com ya. Di sini sudah muncul. Nah, ini teman-teman ya. Jika teman-teman misalnya mau ngirim email ya, ini kepada ini teman-teman tinggal isi alamat emailnya. Bisa diketik atau di-paste ya, di-paste. Kalau paste tinggal
tekan agak lama, nanti akan muncul di sini, klik tempel, ya gitu. Kemudian subjek ini adalah judul email teman-teman. Maksudnya kalau teman-teman mau ngirim email judulnya apa gitu kan. Misalnya judulnya kalau ini uji coba gitu kan, di judul aja. Nah, tulis email ya, tulis email. Halo Pak, saya ada perlu pinjam uang. Nah, ini contohnya ya. Atau, halo Pak, saya ada perlu, tolong daftarkan saya di Skies dan Skyway. Oke, sip, mantap. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman ya, teman-teman lihat pojok kanan atas ini ada dua, apa itu namanya, lambang. Ada 3 lambang ya. Yang pertama ini dari yang kanan, paling kanan itu titik 3. Kemudian panah ya, kemudian apa itu namanya, file, ini lambang file yang sebelah kiri sendiri ya. Kita kalau teman-teman kepengen pada saat ngirim email itu teman-teman kepengen sambil melampirkan file, ataukah itu dokumen, kemudian foto, kemudian video. Kalau video itu dibatasi cuman kalau nggak salah itu cuman kecil sekali ya teman-teman ya, cuman 2 mega kalau nggak salah ya, kalau video ya. Kalau nggak salah ya, yang jelas ada pembatasan, saya lupa batasannya sampai berapa ya. Itu teman-teman tinggal klik aja ya. Nah, tinggal klik yang sebelah ini, kiri ini untuk melampirkan dokumen ya. Klik, kemudian ada nih pakai lampirkan file atau sip-sipkan dari drive ya. Nah, ini lampirkan file, teman-teman klik lampirkan file. Nah, setelah muncul begini, teman-teman tinggal klik pojok kiri atas ya, ataukah file yang ada di sini ya. Nah, di sini ada banyak nih filenya ya, atau misalnya teman-teman mau kirim foto gitu kan. Ini di bawah sendiri ini biasanya ada galeri ya. Nah, di galeri inilah semua file foto teman-teman ya, di sini ya. Nah, ini contohnya misalnya ini ya, file yang mau saya kirim ini file foto saya yang ada di Bali, lagi jalan-jalan ya, di apa? Villa Karma ya, teman-teman ya. Ya, seperti ini. Dia langsung up di apa namanya, menyertai email teman-teman. Nah, di sini. Jika teman-teman misalnya kirim dokumen ya, teman-teman tinggal pilih aja lampirkan file, cari yang dokumen ya. Teman-teman dokumennya tinggal di apa itu namanya, disimpan di mana. Kalau foto ya seperti ini ya, foto, saya pilih foto di sini ya. Nah, baru terkirim ini foto. Nah, seperti ini teman-teman ya. Setelah file udah lengkap ya, filenya udah lengkap, teman-teman tinggal klik ini yang tengah ini ya. Kalau misalnya filenya berupa dokumen bagaimana, Pak? Nah, dokumen di sini kan ada juga ini kan. Ada gambar, ada video, ada apa itu namanya, dokumen ya. Jadi teman-teman tinggal pilih ya. Nah, di sini kan ada lengkap ini ya. Dari Telegram ada, dari kamera, ada Instagram, dari Canva, dari Skyway, video macam ya, brosur. Ya, semuanya ada teman-teman ya. Jadi teman-teman tinggal pilih sesuai apa yang teman-teman kirimkan. Setelah begini ya teman-teman ya, tinggal klik anak panah seperti ini, yang tengah ini ya teman-teman ya. Klik anak panah, jebret. Nah, barulah dia terkirim. Jadi mudah ya teman-teman ya. Jadi mudah. Nah, di sini ada keterangannya terkirim. Nah, untuk melihat apakah email teman-teman terkirim apa belum, teman-teman tinggal lihat kotak keluar ini ya. Kotak keluar ini klik. Ini masih kosong. Teman-teman klik terkirim. Nah, ini udah terkirim nih ya, terkirim ya. Nah, halo Pak, saya ada perlu, tolong daftaran saya di Skies dan Skyway. Nah, ini. Nah,
Ini teman-teman bisa lihat. Nah, saya harus kepada tanggal. Nah, ini teman-teman. Ini tandanya akun teman-teman sudah, email teman-teman sudah terkirim ya. Kita cek nih, terkirim apa belum beneran nih ya. Kita cek di email saya, Julfa Yuan. Nah, ini teman-teman ya. Di email saya ini dia terkirim nih. Saya harus sukses yang tadi saya kirim tadi ya. Ini untuk melihatnya ya. Ini untuk melihatnya kita tinggal klik aja di sini. Nah ini kotak masuk nih. Nah ini sudah terkirim di email saya satunya yaitu Julfa Yuan ya teman-teman ya. Paham ya di sini. Nah terus ketika kita menerima email seperti ini teman-teman ya, menerima email teman-teman di sini ya. Itu ada 3 opsi ya teman-teman ya. Yang pertama, apakah kita mau balas ya? Kalau kita mau balas, itu kita tinggal klik yang sebelah kiri nih, balas. Kalau kita mau balas semua, balas ke semua, kita baru klik ini balas ke semua, atau kita teruskan. Maksudnya kita teruskan, itu adalah email yang ada di sini, itu kita mau teruskan, atau kita sampaikan ke teman kita, atau ke alamat email teman kita, teman-teman. Ya, kita kasih contoh kita balas ya. Kalau kita mau balas ya teman-teman ya, kita klik aja balas ya. Nah, udah kalau kita klik balas dari sini keterangannya ada uji coba ya. Saya harus sukses kepada, karena kita balasnya ke saya harus sukses tadi ya. Nah, kita balas. Oke, siap. Terima kasih ya. Nah, seperti ini ya. Klik sama setiap kali kita mau ngirim email ya, itu klik tanda panah di sini yang tengah. Nah, sudah dia membalas teman-teman ya. Tapi teman-teman ya, jika kita teruskan ya, kita pilih teruskan nih. Kita mau teruskan nih email ini ya, kiriman email ini ke orang yang kita mau teruskan gitu kan. Misalnya kita teruskan, klik teruskan gitu kan. Misalnya di sini nih, misalnya kalau ada teman-teman minta, misalnya teman-teman mau daftar atau sudah mendaftarkan, kemudian teman-teman bingung caranya ya, atau bingung caranya untuk pembayaran, atau klik link aktivasi, ataukah klik link pembayaran gitu kan. Teman-teman biasanya disuruh untuk meneruskannya saja ke leader biar dibantu oleh mitranya gitu kan. Jadi teman-teman tinggal teruskan ke alamat mitranya, ke alamat email mitranya. Jadi klik teruskan. Nah, diteruskan kemana? Ya, teruskan ke alamat email saya satunya aja ya buat contoh ya. Ini misalnya diteruskan ke alamat email yang lain ya, Julfa Indrawan gitu kan. Diteruskan ya, ini statusnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih di pojok kiri atas itu sebenarnya sudah ada juga fasilitas. Itu klik teruskan ya. Setelah diteruskan, teman-teman tinggal klik kirim ya, seperti tadi. Nah, udah diteruskan ya teman-teman ya. Kita lihat ya. Apakah sudah sampai email yang diteruskan ke Julfa Indrawan ya. Nah, ini di sini ya teman-teman ya, di Julfa Indrawan. Ini email dari Julfa Yuan tadi diteruskan teman-teman. Nah, seperti ini. Oke. Nah, di sini ya. Halo Pak, saya ada perlu tolong daftaran saya di Skies dan Skyway. Nah, di sini oke siap, terima kasih. Nah, di sini teman-teman ya. Ini diteruskan. Ini namanya diteruskan atau di forward. Jadi email yang kita terima kita teruskan aja ke orang lain. Nah, ini saya harus ini. Nah, ini tadi ya. Nah, ini sudah dibalas, ini sudah diterima. Oke, siap. Terima kasih dari Julfa Yuan yang saya kirim tadi ya, teman-teman ya. Anunya di sini ya, dia munculnya di sini. Nah, paham ya di sini ya, teman-teman ya. Antara email yang caranya ngirim email ya, caranya neruskan, caranya bales ya, caranya nambah
apa itu namanya file ya untuk pengiriman email ya. Teman-teman sudah paham, saya yakin teman-teman sudah paham. Ketika teman-teman belum paham, teman-teman bisa ulang saja ya. Ulang saja video yang saya rekam ini agar teman-teman paham. Dan teman-teman saya kasih bonus tadi yaitu bagaimana caranya bikin ya Google Business ya. Mulai dari pendaftaran toko, kemudian penyesuaian alamat toko, kemudian menulis deskripsi toko, kemudian sampai bagaimana caranya menggunakan iklan di Google Ads, sampai membuat kata kunci, kemudian teman-teman bisa juga men-setting anggarannya teman-teman ya. Kemudian sampai pembayaran lewat GoPay ya. Semuanya sudah saya jelaskan di sini ya, teman-teman ya. Jika teman-teman mungkin yang belum paham, teman-teman bisa ulang lagi video ini. Saya yakin teman-teman akan paham. Jika benar-benar belum paham lagi, teman-teman bisa konsultasi dengan mitranya atau dengan saya secara langsung. Oke, baik teman-teman. Sukses selalu buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.